Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Pada materi persamaan dasar akuntansi ini, kita akan belajar apa aja sih? Kita simak videonya yuk. Nah, pertama-tama, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah dasar untuk melangkah dalam siklus akuntansi. Jadi, sebelum kita memulai membuat laporan keuangan, kita harus tahu dan paham dulu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, kita kan akan belajar persamaan dasar akuntansi, sehingga kita harus tahu dulu, apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, aset atau kekayaan perusahaan itu harus jelas sumber dananya ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya saja yuk. Oke, di sini sebagai contoh, seseorang baru saja mendirikan perusahaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara aset dan sumber dananya. Nah, yang pertama di sini apa saja yang dimiliki perusahaan sih? Di sini ada uang tunai. Uang tunai senilai 400 juta rupiah. Ini berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian ada kendaraan senilai 150 juta rupiah. Di sini untuk yang 100 juta berasal dari pemilik perusahaan atau dari perusahaan. Untuk senilai 50 juta ini diambil dari dealer. Yang ketiga ada komputer atau peralatan senilai 20 juta rupiah. Nah, peralatan ini dibeli secara tunai dari toko A menggunakan uang dari pemilik perusahaan. Nah, untuk uang tunai, kendaraan, dan juga peralatan ini disebut dengan harta atau aset, sedangkan setoran pemilik disebut dengan modal sisanya atau kewajiban yang masih ada di orang lain, yang di dalam konteks ini adalah dealer, ini disebut dengan hutang. Dan apabila dijumlahkan, jumlah aset di sini sebesar 570 juta sama dengan sumber dananya, yakni sebesar 570 juta juga. Nah, dari contoh tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rumus persamaan dasar akuntansi ini adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Harta atau aset di sini disebut sebagai aktiva, untuk hutang plus modal atau kewajiban plus ekuitas di sini disebut sebagai pasiva. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang harta, hutang, dan modal. Nah, ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Nah, yang pertama ada unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu harta. Nah, harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya ada uang tunai, gedung, kendaraan, ataupun peralatan. Nah, harta di sini dibagi menjadi 3. Ada harta lancar, harta tetap, dan juga harta tidak berwujud. Untuk harta lancar sendiri merupakan harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya ini kurang dari 1 tahun. Jadi untuk harta lancar ini, di waktu 1 tahun nilai ekonomisnya harus sudah habis. Sebagai contoh ada kas atau uang tunai, ada piutang usaha,
perlengkapan, dan juga beban dibayar di muka. Selanjutnya ada harta tetap. Nah, harta tetap merupakan harta yang tidak habis dalam waktu 1 tahun atau umur ekonomisnya ini lebih dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Contohnya ada peralatan, kendaraan, gedung, dan juga tanah. Yang terakhir ada harta tidak berwujud, yakni merupakan aset non-moneter tidak berwujud atau abstrak, tetapi bisa dinilai dengan uang. Contohnya ada goodwill, ada franchise, hak cipta, hak merek, dan hak dagang. Selanjutnya ada unsur yang kedua, itu adalah utang atau kewajiban. Nah, kewajiban di sini merupakan segala sesuatu yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan kepada pihak lain akibat dari transaksi yang terjadi di masa lampau. Nah, utang dibagi menjadi dua, ada utang lancar dan juga utang jangka panjang. Untuk utang lancar sendiri merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang gaji, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan hasil bayar. Sedangkan hutang jangka panjang merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh ada utang bank, utang hipotek, dan juga obligasi. Masuk ke unsur ketiga, ada modal. Nah, modal adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Nah, modal ini dapat diperoleh dari kekayaan atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Selanjutnya ada akun-akun yang dapat mempengaruhi modal. Antara lain ada akun pendapatan, ada akun beban, dan juga akun prive. Nah, pendapatan sendiri merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan beban merupakan aset atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Kemudian untuk prive merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Nah, untuk sifat dari setiap akunnya sendiri, untuk sifat pendapatan ini akan menambah modal, kemudian beban akan mengurangi modal, dan prive juga akan mengurangi modal. Nah, sekian tadi materi teori terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Untuk selanjutnya, materi praktik persamaan dasar akuntansi akan dijelaskan oleh Kak Prima. Oke, nah setelah tadi kita membahas tentang teori-teori yang ada dalam persamaan dasar akuntansi, sekarang kita mencoba membuat tentang persamaan dasar akuntansi pada perusahaan Bengkel Putra, di mana periodenya yakni Januari 2023. Oke, langsung saja. Putra memulai usaha bengkel pada bulan Januari 2023 yang terjadi transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Putra memulai usaha dengan modal pertamanya berupa uang tunai 15 juta. Nah, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya harta, yakni di bagian kas senilai 15 juta dan juga bertambahnya modal senilai 15 juta, dan pada keterangan bisa dituliskan modal awal. Nah, kemudian yang tanggal 2 dibeli peralatan bengkel dengan kredit dari toko senja seharga 1,5 juta. Hal ini akan berakibat bertambahnya harta pada bagian peralatan senilai 1,5 juta dan juga bertambahnya utang senilai 1,5 juta karena pembelian peralatannya masih kredit. Setelah dua transaksi tersebut, kemudian kita dijumlahkan sehingga memunculkan kas senilai 15 juta dan piutang 0, perlengkapan 0, peralatan 1,5 juta, utang 1,5 juta, dan juga modal 15 juta. Nah, selanjutnya kita ke transaksi yang tanggal 3, dibeli perlengkapan bengkel secara tunai seharga 300.000. Karena dibeli, maka kita mengeluarkan kas yang ada pada perusahaan, maka kas kita kurang senilai 300.000 dan menambah jumlah perlengkapan senilai 300.000. Nah, kemudian kita jumlahkan kembali dengan yang tadi sehingga mengakibatkan kasnya 14.700.000
dan piutang 0, perlengkapan 300.000, peralatan 1,5 juta, utang 1,5 juta, dan modal 15 juta. Kemudian pada tanggal 9 diterima pendapatan dari jasa bengkel seharga 500.000. Maka pada tanggal 9 karena kita mendapatkan pendapatan, maka akan berpengaruh pada bertambahnya harta, yakni di bagian kas senilai 500.000 dan juga akan menambah modal senilai 500.000 juga. Maka dapat setelah kita jumlahkan, maka hasilnya kas 15,2 juta, terus piutangnya 0, perlengkapan 300.000, peralatan 1,5, utang 1,5 juta, dan modal 15,5 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Januari diselesaikan borongan perawatan kendaraan dari PT Cahaya senilai 2,5 juta. Jumlah tersebut difakturkan. Nah, berarti Bengkel Putra ini telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi uangnya belum dapat diterima. Tapi sehingga akan menyebabkan bertambahnya harta perusahaan, tetapi di bagian piutang karena uangnya itu belum diterima, dan juga bertambahnya modal senilai 2,5 juta juga, dan kemudian di bagian keterangan bisa dituliskan pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya adalah yang bagian kas ini ada 15,2 juta, bagian piutang ada 2,5, kemudian perlengkapan 300.000, peralatan 1,5 juta, utang 1,5 juta, dan juga modal 18 juta. Selanjutnya ke tanggal 16 tuh dibayar beban sewa sebesar 500.000. Nah, berarti karena dibayar beban sewa, hal ini akan mengakibatkan harta perusahaan itu berkurang. Nah, harta perusahaan yang berkurang itu di bagian kas. Jadi, di bagian kas ini akan berkurang senilai 500.000 rupiah. Kemudian, otomatis akan mengurang juga bagian modal senilai 500.000 rupiah juga. Jadi, dan bisa ditulis keterangan beban sewa. Jadi dari jumlah yang telah terjadi setelah tanggal 16, yakni pada bagian kas nilai 14,7 juta, kemudian yang piutang 2,5 juta, kemudian perlengkapan 300.000, peralatan 1,5 juta, utang juga 1,5 juta, selanjutnya yang bagian modal 17,5 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 19, yakni Putra mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta. Nah, mengambil uang untuk keperluan pribadinya ini disebut dengan prive, dan ini akan berakibat kepada berkurangnya kas atau juga modal perusahaan. Jadi pada tanggal 19 di bagian harta bagian kas ini berkurang senilai 2 juta, dan juga di bagian modal juga berkurang 2 juta. Nah, pada bagian keterangan bisa ditulis dengan prive Putra. Kemudian hasil atau jumlahnya setelah transaksi tanggal 19, yakni pada bagian kas senilai 12,7 juta, piutang 2,5 juta, kemudian perlengkapan 300.000, peralatan 1,5 juta, utang 1,5 juta, dan modal 15,5 juta. Kemudian pada tanggal 22, Putra dibayar angsuran utang kepada toko senja sebesar 500.000. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya harta dari Bengkel Putra dan juga berkurangnya utang senilai 500.000 rupiah. Jadi hasilnya yakni pada bagian kas senilai 12,2 juta setelah dikurangi dengan 500 tadi, kemudian piutangnya 2,5 juta dan perlengkapan 300.000, terus peralatan 1,5, dan pada bagian utang menjadi 1 juta karena tadi sudah dibayar 500.000, dan pada bagian modal ini ada 15,5 juta. Nah,
Next, pada tanggal 26 diterima angsuran pembayaran dari PT Cahaya atas borongan tanggal 11 Januari sebesar 300.000. Nah, pada tanggal 11 Januari ini PT Cahaya kan belum membayarkan uang atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel Putra. Nah, kemudian pada tanggal 26 PT Cahaya kemudian membayar atau mengangsur piutang tersebut, sehingga menambah kas senilai 300.000. Terus pada bagian piutang akan berkurang 300.000 juga. Nah, terus jumlahnya yakni pada bagian kas adalah 12,5 juta, selanjutnya pada piutang 2,2 juta, perlengkapan 300.000, peralatan 1,5 juta, utang 1 juta. Selanjutnya pada bagian modal adalah 15,5 juta. Oke. Kemudian pada tanggal 29 diterima pendapatan dari usaha bengkel sebesar 1,2 juta. Nah, karena diterima pendapatan, maka otomatis pada bagian kas akan bertambah, kas dan juga modal akan bertambah senilai 1,2 juta. Sehingga pada bagian kas akan menjadi 13,700.000, piutang 2,2 juta, perlengkapan 300.000, peralatan 1,5 juta, kemudian utang itu 1 juta, dan modal itu 16,7 juta. Dan pada bagian keterangan ini bisa ditulis pendapatan dasar. Oke, selanjutnya atau yang terakhir ini pada tanggal 31 dibayar beban iklan senilai 300.000. Nah, karena kita melakukan pembayaran berarti kas yang kita miliki akan berkurang, maka kasnya ini berkurang 300.000 dan pada modal juga akan berkurang 300.000 juga, sehingga akan mengakibatkan kasnya menjadi 13,4 juta, kemudian piutangnya 2,2 juta, perlengkapannya 300.000, peralatan 1,5 juta, utangnya 1 juta, dan modal 16,400.000. Oke, nah setelah tadi semua transaksinya dijumlahkan, kemudian kita menghitung pada bagian harta. Setelah kita jumlahkan ini ada 17,4 juta. Terus pada bagian utang dan modal itu kita jumlahkan juga dan menunjukkan hasil yang sama, yakni 17,4 juta. Nah, mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan persamaan dasar akuntansi. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.